Assalamualaikum Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 2, nama Syaira Fani Anastasia, STB 5670, Prodi Teknik Masyarakat kelas B. Izin Bapak, izin di sini saya akan menjelaskan 4 materi yang berhubungan dengan tugas UTS Penologi semester 3. Izin Bapak. Dalam sistem hukum modern, menjatuhkan hukuman bukan sekadar soal memberi sanksi. Ada ilmu tersendiri yang mengkaji mengapa hukuman itu dijatuhkan, bagaimana seharusnya dijalankan, dan apakah hukuman itu benar-benar efektif. Ilmu itu disebut dengan penologi. Penologi berasal dari kata Latin poena yang berarti hukuman dan logos yang berarti ilmu. Jadi, penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pemidanaan, bagaimana hukuman itu dijatuhkan, dijalankan, dan apa dampaknya bagi pelaku maupun masyarakat. Penologi berbeda dengan kriminologi. Kalau kriminologi itu berfokus pada mengapa kejahatan terjadi, penologi berfokus pada apa yang terjadi setelahnya, yaitu respons hukum dan sosial terhadap pelaku kejahatan. Ruang lingkup penologi mencakup beberapa hal penting. Pertama, teori-teori pemidanaan, mulai dari hukuman sebagai pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, hingga perlindungan masyarakat. Kedua, sistem lembaga pemasyarakatan, bagaimana penjara dikelola dan bagaimana narapidana dibina. Ketiga, hukuman alternatif seperti denda, kerja sosial, dan keadilan restoratif. Dan yang keempat, kajian soal pengulangan kejahatan. Apakah hukuman itu benar-benar membuat orang jera atau tidak? Tujuan penologi adalah mengukur secara ilmiah seberapa efektif sistem hukuman yang ada, mendorong reformasi yang lebih adil dan manusiawi, melindungi hak-hak narapidana, sekaligus menjaga keamanan masyarakat. Intinya, penologi itu ingin memastikan bahwa hukuman bukan sekadar balas dendam, tetapi benar-benar membawa perubahan. Pemidanaan bukan sekadar proses menjatuhkan hukuman. Di baliknya, terdapat konsep yang mendalam, teori yang beragam, dan kebijakan yang terus berkembang. Memahami ketiganya adalah kunci untuk menilai apakah sistem hukum suatu negara sudah berjalan dengan adil dan efektif. Konsep pemidanaan. Pemidanaan adalah proses pemberian sanksi kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sah. Dalam konsep modern, hukuman tidak lagi dipandang semata-mata sebagai penderitaan bagi pelaku, melainkan harus mampu memulihkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan juga masyarakat. Teori tujuan pemidanaan. Ada 3 teori utama. Pertama, teori retributif. Hukuman dijatuhkan karena pelaku pantas menerimanya sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Kedua, teori utilitarian. Hukuman adalah sarana untuk mencegah kejahatan di masa depan, baik bagi pelaku maupun masyarakat luas. Ketiga, teori gabungan. Memadukan keduanya, hukuman harus timpal sekaligus berorientasi pada rehabilitasi. Inilah pendekatan yang paling banyak diadopsi dalam sistem hukum modern, termasuk Indonesia. Kebijakan pemidanaan adalah serangkaian keputusan negara dalam menentukan jenis dan berat ringannya hukuman yang berlaku, yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan yang baik harus proporsional, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Inilah arah yang dibawa oleh KUHP Nasional Indonesia yang baru. Ketiga elemen ini saling berkaitan membentuk fondasi sistem hukum pidana yang berkeadilan. Sistem hukum pidana tidak berdiri sendiri. Ia ditopang 3 pilar utama, yaitu kelembagaan, regulasi, dan budaya hukum. Pilar pertama yaitu kelembagaan. Kelembagaan ini mencakup 5 institusi utama, yaitu kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, kehakiman sebagai pemutus perkara, advokat sebagai pemberi bantuan hukum, dan pemasyarakatan sebagai pembina narapidana. Semuanya bekerja dalam satu sistem terpadu. Pilar yang kedua, regulasi. Setiap institusi memiliki dasar hukumnya sendiri. Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dan pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menekankan pembinaan bukan sekadar penghukuman. Pilar ketiga yaitu budaya hukum. Menurut Lauren Friedman, budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum. Jika budaya hukumnya lemah, maka hukum tidak akan berjalan efektif, meskipun aturan itu sendiri dan lembaganya itu sudah baik.
Artinya, ketiga pilar ini harus berjalan bersamaan agar keadilan benar-benar terwujud. Dalam sistem hukum pidana, setiap kejahatan tidak dijatuhi hukuman yang sama. Ada berbagai jenis pidana yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampaknya. 1. Pidana pokok. Pidana pokok terdiri dari beberapa jenis. Pertama, pidana mati sebagai hukuman paling berat. Dijatuhkan untuk kejahatan luar biasa seperti terorisme dan juga narkotika. Kedua, pidana penjara, yaitu perampasan kebebasan dalam jangka waktu tertentu ataupun seumur hidup. Ketiga, pidana kurungan yang lebih ringan dan biasanya diberikan untuk pelanggaran. Keempat, pidana denda berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara. Kelima, pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman penjara jangka pendek. Dan yang keenam, pidana bersyarat, yaitu hukuman yang pelaksanaannya ditangguhkan selama terpidana memenuhi syarat tertentu. Kedua, pidana tambahan. Selain pidana pokok, terdapat pidana tambahan, di antaranya pencabutan hak tertentu, seperti hak jabatan ataupun hak pilih, kemudian perampasan barang, negara menyita barang-barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana. Keempat, kejerat paksa, kewajiban bekerja yang dibebankan kepada terpidana selama masa hukuman. Dan kelima, pembuangan, pengasingan terpidana ke suatu wilayah tertentu yang dalam sejarah hukum Indonesia yang pernah diterapkan pada masa kolonial. Ragam pidana ini menunjukkan bahwa hukum dirancang untuk memberikan sanksi yang adil dan proporsional. Izin Bapak, izin sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.